Oke, baik. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kami ucapkan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya dalam kegiatan sharing session bersama Supervisor RCI oleh Relawan Jurnal Indonesia. Yang terhormat, Bapak Muhammad Tanzil Multazam, selaku Supervisor RCI pada siang hari ini. Yang kami hormati seluruh pengelola jurnal, peserta sharing session pada siang hari ini, serta seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bergabung di acara ini dengan sehat walafiat. Kegiatan sharing session bersama Supervisor LCE ini adalah program rutin setiap bulan oleh Divisi Supervisi yang bertujuan untuk berdiskusi langsung dengan para Supervisor LCE seputaran pengelolaan web jurnal atau juga OJS atau Open Journal System. Adapun durasi waktu untuk sharing session ini kurang lebih 1 hingga 1,5 jam ke depan dan akan berulang setiap bulannya juga. Kemudian nantinya akan ada materi maupun supervisor yang menyampaikan tema-tema yang lain. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya, marilah kita awali bersama acara sharing session pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Cukup. Selanjutnya adalah acara inti yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Tanzil Multazam. Kepada Pak Tanzil kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Pak ya? Aman, Pak. Oke, oke. Share screen aman. Saya sudah slideshow ini aman. Kelihatan slideshow-nya. Aman, Pak. Terlihat di saya. Oh ya, oke. Oke, oke Bapak Ibu. Siang ini kita sharing terkait dengan etika pengelolaan jurnal ilmiah. Ya, materi terkait ini beberapa kali dia sudah eh, kita sharingkan ya. Nah, di sini merupakan kumpulan dari beberapa yang pernah kita sharingkan serta ada penambahan beberapa hal baru khususnya penggunaan AI dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Bagaimana batasan-batasannya. Oke, ini list materinya ya. Tiga pengelolaan jurnal ilmiah satu dan bagian dua. Bagian satu ini di YouTube-nya RJI sudah ada sebenarnya. Bagian dua juga sudah ada. Tinggal yang etika ini sepertinya belum ada ya, karena ini baru disampaikan kemarin di acara BJI di Bandung yang di RJI belum sepertinya. Jika kita menyatakan apa mempelajari terkait dengan etika, maka etika itu sumbernya dari komunitas ya Bapak Ibu ya, komunitas. Karena itu sumbernya dari komunitas, maka kita perlu tahu dulu komunitas mana yang dijadikan rujukan. Kalau komunitas yang di era sekarang yang paling sering jadi rujukan itu kan KOP ya, Komite and Publication Ethics. Tapi sebelum KOP ada yang sudah tua seperti WAMI dan European Association of Science Editor. Nah, ICMJ ini juga sama, ini juga dia sudah cukup tua juga untuk asosiasinya. Kalau KOP ini dia baru-baru aja berdiri ya untuk yang KOP ini. Dan
terkait dengan apakah mana yang kita ikuti, ya itu sebetulnya intinya semua dari yang komunitas ini eh, mereka memiliki arah yang sama, visi yang sama. Ya, jadi mau ikut yang mana aja kita bisa, asalkan yang penting kita ada rujukannya. Ya, jangan sampai kita membuat suatu bentuk etika sendiri. Ya, nah, karena yang namanya etika itu berbasis pada kesepakatan yang ada di komunitas dan komunitas yang kita maksud di sini adalah komunitas pengelola jurnalnya. Ini saya coba pakai dulu ya. Ternyata baterainya habis. Oke, kita lanjut lagi. Ya, sebelum kita lanjutkan ke materinya, mengingatkan kembali bahwa di RJ itu kita mengacu pada 4 pilar pengelolaan jurnal ilmiah, yaitu registrasi, verifikasi, repositori, dan diseminasi. Itu yang masuk ke kurikulumnya RJI Academy. Ya, 4 hal ini. Prinsip-prinsip transparan open access ya dan best practice-nya yang dipakai untuk mengelola jurnal ilmiah itu sama mirip ya dan akhirnya mengerucut pada hal-hal yang basic seperti ini ya. Bahwa Ibu bisa ngelihat di situ pada intinya informasi itu harus jelas itu yang utama paling utama basic dari pengelolaan jurnal ilmiah itu adalah clear of understanding ya. Jadi semua itu harus jelas. Guideline itu harus lengkap. Nah, sampai nggak ada guideline-nya. Guideline itu sedetail-detailnya. Baik guideline untuk editor, guideline untuk reviewer, guideline untuk author. Itu mereka harus clear jelas tercantum di website. Ada atau tidak adanya fee, cantumkan. Jangan kemudian nggak ada fee-nya terus nggak dicantumkan author fee-nya. Author fee-nya tetap dicantumkan, cuman ditulis diinformasikan bahwa tidak ada biaya. Ya, jangan kemudian ada ditulis tidak ada biaya, tapi ternyata ada biaya ketika di email oleh author atau author mau terbit ada biaya hidden charge. Nah, ya, jadi informasi-informasi itu harus jelas di websitenya tanpa ada informasi yang double atau membuat author salah paham, ya, misinterpretasi, kemudian misunderstanding itu jangan sampai terjadi. Semua itu informasinya harus jelas. Yang perlu diperhatikan kedua adalah basic masalah coverage. Nah, itu. Informasi coverage ini banyak sekali jurnal-jurnal itu yang gagal pengindeksan itu kebanyakan ya masalah coverage yang nggak sesuai ya atau dia coveragenya nggak jelas, IMN scope-nya nggak jelas ya. Meskipun Anda menyatakan multidisiplin ya nyatakan sejelas-jelasnya multidisiplinnya itu batasannya sampai di mana. Karena jangan sampai kemudian multidisiplin dan semua disiplin ada tanpa ada batas. Ya, Anda lihat jurnal-jurnal yang multidisiplin itu, semisal kayak yang mau yang Helion kah, atau SSHU kah, atau F1000 kah, mereka itu pasti ada satu benang merah yang menghubungkan banyak multidis banyak disiplin itu. Ya, entah itu mereka benang merahnya ada pada masalah metodenya, benang merahnya ada masalah coveragenya, benang merahnya ada masalah eh, apa sistematikanya ya. Intinya ada benang merah yang menjadikan itu coveragenya itu kelihatan gitu. Ya, kalau coveragenya nggak kelihatan ya hanya ya hal yang basic pun kita nggak memenuhi ya dari prinsipnya sudah kita nggak memenuhi secara hal yang basicnya tadi. Maka yang dirumuskan akhirnya ya sesuatu yang transparan bisa dipertanggungjawabkan karena ada policy-nya. Termasuk kalau misalkan Bapak Ibu mencantumkan di website itu
biasanya di publication etik bahwa kami bersumber pada Kopi bla bla bla. Nah, itu harus kan agar akuntabel, kasih link Kopi yang jadi rujukan itu, ya. Misal rujukan kaitannya dengan best practice editor, guideline editor. Nah, kita mengklaim bahwa dari editor ini, best practice editor ini kita mengambil dari Kobe. Ya, kasih linknya. Link dari Kobe yang kita jadikan rujukan untuk best practice editor ini yang mana. Ya, itu karena itu kewajiban kita agar bisa dipertanggungjawabkan apa-apa saja statement yang muncul di website kita. Kemudian kalau ada statement bahwa misalkan mereject artikel yang AI-nya tinggi gitu. Nah, ini menjadi nggak akuntabel kalau ternyata Anda mereject artikel yang ada AI, tapi policy AI-nya nggak ada. Nah, itu menjadi lucu, ya. Atau mereject karena plagiasi sekian persen, tapi di website nggak ada mencantumkan plagiasi sekian persen, similarity sekian persen di reject gitu, ya. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan statementnya. Makanya perlu setiap statementnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah masalah integritas ya, yaitu jujur. Nah, masalah jujur ini bisa dilihat dari bagaimana konfirmasi atau klaim dari autor. Ya, itu kebanyakan hal ini terdeteksi saat ada komplain dari autor, di mana si pengelola jurnal nggak jujur. Maksudnya tertulisnya adalah 1 juta, misalkan APC-nya, kemudian ditarik 2 juta atau ditarik bahkan ada yang ditarik untuk submission LOA cepat jadi 10 juta gitu kan. Nah, itu berarti dia ada ketidakjujuran. Yang biasanya kayak gini, si autor yang komplain. Komplain kemana? Ke indexing. Udah terindeks di DOAJ, melakukan praktik seperti itu. Autor komplain ke DOAJ, jurnalnya direvaluasi, dikonfirmasi, ternyata nggak memuaskan, akhirnya dikeluarkan dari DOAJ. Sama seperti Scopus juga menerapkan seperti itu. Jika ternyata kemudian terbukti bahwa proses review nggak dijalankan, ya ada autor yang komplain, saya dari jurnal ini cuman dikasih notis seperti ini aja, terus sudah publish gitu. Suruh bayar langsung publish, 2 hari langsung publish gitu, sehari langsung publish. Kalau memang proses yang cepat itu bisa dipertanggungjawabkan dan Anda bisa me- mengklaimkan itu sebagai proses yang normal sesuai dengan kebijakan jurnal yang Anda buat, ya, maka si author pastinya nggak akan ada komentar seperti itu. Tapi kalau itu nggak sesuai dengan kebijakan yang ada di website atau kebijakan yang menampilkan informasi tadi, ya, ya pasti akan dikomplain oleh si author. Jadi ketidakjujuran ini bisa biasanya itu muncul baru terlihat kalau ada komplain dari author. Ya. Jadi tiga ini perlu perlu untuk berhati-hati. Ya. Karena kunci dari etika pengelolaan jurnal ilmiah pastinya ya di tiga ini. Anda sudah semuanya transparan ada di website dan semua yang di website itu isinya bisa dipertanggungjawabkan serta kemudian statement Anda itu nggak ada yang meleset dari apa yang ada di website. Nah, itu yang perlu ya. Jadi semuanya linear. Kalau misalkan saya mau menyantumkan nilai yang tinggi pun, ya cantumkan aja. Nah, KC mau cantumkan 10 juta, 20 juta, nggak masalah. Karena masalahnya itu bukan di APC yang tinggi, masalahnya itu adalah di kejelasan informasi. Ya, Anda mau pasang APC 100 juta, ya, tulis aja $9.000, nggak ada masalah. Nggak akan ada orang yang mempermasalahkan Anda nulis $90.000. Ya, lebih baik Anda nulis 9.000 kemudian faktanya ketika ada autor ke sana cuman bayar 1 juta daripada Anda tulis 1 juta kemudian Anda tarik $9.000. Nah, karena kan lebih baik yang pertama, kan ada istilah waive, ada istilah diskon, ada istilah apa eh, apa namanya itu penghapusan APC, nah, itu macam-macam lah ya. Maka sikap editor secara umum tentunya adalah yang jelas berintegritas. Ya, ada dua tambahan di situ independen dan kolegial.
Independen di sini ini juga hal yang di Indonesia masih eh, kalah dengan marwah reviewer gitu. Ya, padahal yang menentukan itu kan si editor kan ya, bukan si reviewer bahasanya kan. Nah, tapi kadang kala si editor ini dia yang mengasihkan paper untuk di review itu ke senior-senior. Nah, entah itu profesor atau siapa, beliaunya menyatakan artikelnya nggak layak segala macam. Tapi si editor merasa butuh dengan artikel itu dan akhirnya dia mereject ya karena si reviewernya menyatakan artikelnya nggak layak, misalkan kan gitu. Ya, hal itu memang secara idealnya adalah kita harus memperhatikan komentar reviewer. Tapi poin dari memperhatikan itu bukan berarti kita harus serta-merta tunduk 100% dengan apa yang dinyatakan oleh reviewer. Karena bisa saja si editor punya pendapat yang berbeda. Karena reviewer itu sekali lagi hanya membantu untuk Anda memberikan masukan pada si autor. Membantu si editor untuk memberikan masukan pada si autor. Ya, bukan kemudian 100% decision daripada si reviewer itu kita pakai. Karena decision itu 100% itu dia adalah mutlak kewenangannya si editor. Makanya independen ini penting. Ya. Makanya kenapa ada yang double blind atau blind ya fungsinya agar si editor ini juga independen, nggak sekedar hanya si reviewer ini independen juga ya nggak kemudian mempengaruhi si editor karena dia itu kolega dengan si autornya atau mempengaruhi editor karena bagian dari sponsor dan segala macam. Ya. Jadi sifat yang agak poin juga adalah independen ini. Dan yang terakhir itu kolegial. Kolegial karena ini kerja tim ya. Bisa aja yang decision cuma satu, tapi tetap aja Anda itu harus punya networking antar editor. Nggak mungkin ada pengelola jurnal itu yang nggak punya networking antar editor. Nah, selain tim internalnya sendiri ya, tapi dia harus punya networking antar editor. Kenapa ya? Karena tadi komunitas ya. Kunci dari pengelolaan jurnal ilmiah itu kan tadi komunitas. Karena dari komunitas itu lahir etika, dari komunikasi itu lahir standar-standar ya. Jadi kalau nggak ada prinsip yang sifatnya dia punya sikap yang kolegial, eh, selfish lah, egois dan seterusnya, ya tanpa memperhatikan komunitas itu nggak baik juga ya. Nah, itu nanti pastinya akan merugikan si jurnalnya itu sendiri. Maka tetap harus memperhatikan masukan-masukan dari kolega sesama editor, memperhatikan masukan-masukan dari komunitas. Nah, maka sifat sikap yang kolegial ini menjadi hal yang penting ya. Karena tadi ya, Anda kan nggak bisa 100% menilai pada pendapat reviewer, tapi Anda bisa juga mendapatkan masukan dari rekan-rekan sesama editor. Nah, bagaimana harusnya mensikapi kalau terjadi masalah seperti yang dihadapi. Nah, misalkan seperti itu. Karena kan KUP kan isinya itu semua itu cuma gitu aja isinya. Isinya ada orang curhat, kemudian dikomentari oleh editor yang lain, oleh CSAP-nya, bukan CSAP, oleh komitenya si Kopi, kemudian ngasih masukan. Nah, itu kan gitu aja. Jadi mereka cuma minta saran gitu aja. Ya, sama sebetulnya prinsipnya. Kalau mau di RCI ada di grup WAG RCI itu juga sama juga. Itu kan sikap yang kolegial. Pertanyaan yang sering muncul ya ada beberapa list yang saya bikin ya. Udah eh, lama yang hal-hal yang seperti ini itu tapi sekarang udah mulai banyak yang sudah memahami ya. Nah, syukurnya sekarang sudah banyak yang memahami bahwa ada beberapa hal-hal yang kiranya dianggap itu nggak boleh, tapi ternyata boleh dengan catatan ada kondisi-kondisinya ya kondisional. Contoh misalkan mengubah isi artikel yang sudah terbitkan, nah itu dia pasti boleh kan ya. Nah, boleh asalkan dia menggunakan prosedur erga rigenda atau errata. Nah, meskipun di era online seperti ini, itu prosedur seperti ini itu eh, bisa juga kita agak lompati prosesnya, tapi yang intinya tetap harus ada informasi bahwa artikelnya pernah diubah. Nah, kalau nggak ada informasi itu akan menyulitkan bagi orang yang pernah mendownload artikel itu sebelum artikel itu diubah. Nanti apa yang dia pegang itu beda dengan yang ada di online. Nah, itu menjadi
menjadi presiden yang buruk bagi pengelola jurnal kalau ketahuan yang seperti itu. Karena berarti pengelola jurnalnya nggak melakukan proses pengelolaan jurnal ilmiah secara baik. Ada perubahan, tapi nggak ada notifikasi bahwa artikelnya pernah berubah. Ya, mau itu model Corrigan Rata itu hanya sekedar istilah, Bu ya, hanya sekedar istilah. Tapi pada intinya adalah bagaimana agar ada notifikasi bahwa artikel itu pernah dirubah. Bapak Ibu lihat aja di jurnal-jurnal terbitan Taylor Francis itu mereka itu sebetulnya nggak menerapkan metode Corrigenda dan errata secara benar ya. Tapi mereka ada notifikasi, selalu ada tulisan gitu, notice gitu. Meskipun mereka nggak pakai crossmark juga, ada beberapa jurnalnya itu nggak pakai crossmark, tapi dia ada notifikasi. Dan ketika kita klik notifikasi itu langsung dia ada informasi yang berubah apa aja dari artikel ini. Gitu. Nah, Ibu perlu untuk melihat hal itu juga ya. Pada poinnya ini yang benar adalah harus ada notifikasi. Mau itu sifatnya korigenda, errata, ya, itu harus ada notifikasi. Ya, itu ya contoh-contohnya ini kalau di Natur itu malah dia ada lebih fleksibel, ada beberapa yang pakai notis, ada beberapa yang informasi itu di artikel aslinya ya, nggak pakai notis ya. Nah, poinnya itu yang jelas itu notisnya itu muncul. Bukan bukan notis yang saya maksud sini bukan notis artikel baru ya, tapi ada informasi gitu. Karena yang dilakukan saat ini kebanyakan kan uh, ada yang pakai notis itu bikin artikel baru dan kemudian ada tulisannya notis titik dua retraction titik dua bla 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 atau errata titik dua bla bla gitu. Nah, tapi kalau yang langsung aja di artikel aslinya langsung ada informasi bahwa artikel ini diubah dengan isian perubahan adalah ini gitu. Nah, itu juga bisa juga dengan metadata sudah diubah. Karena pada intinya adalah harus ada informasi apa saja yang telah diubah dari artikel itu. Nah, itu kuncinya. Mau modelnya kayak gimana, mau teknologi yang dipakai kayak gimana, mau pakai crossmark, mau pakai manual, mau pakai yang sistem bikin sendiri terserah. Intinya itu memudahkan pembaca mengetahui bahwa ada perubahan dari artikel aslinya. Dan perubahan itu terjadi kapan dan yang dirubah apa aja. Nah, itu poinnya adalah itu. Ya, kalau notis yang sekarang, model yang sekarang ini, di era sekarang ini modelnya seperti ini ya. Ada notis di terbitan terdekat, kemudian dikasih informasi, ada perubahan ini pada artikel, dengan judul ini, doi ini, perubahannya apa aja disebutkan. Nah, kemudian ketika diklik, mengarah ke artikel yang asli, di artikel asli semuanya udah berubah. Nah, jadi di sini tapi sudah ada notisnya. Nah, di artikel asli ada tulisan di abstraknya bahwa artikel ini telah diubah, telah berubah dari versi aslinya. Lihat ketika diklik mengarah ke notisnya. Nah, ini yang modelnya seperti itu ya, pakai crossmark gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan pakai manual, ya bisa aja. Nah, pakai manual mau bikin-bikin sendiri model yang ketika diklik manual gitu kan ya, mengarah ke yang lainnya itu bisa-bisa juga nggak masalah. Intinya ada notis lah. Nah, kalau kemudian mencabut artikel yang sudah diterbitkan ini yang juga hal-hal yang sifatnya itu sering juga dialami oleh dilematis oleh para editor ya. Ketika autor minta untuk menghapus, apalagi kalau ternyata artikelnya itu sudah asap di jurnal yang lebih statusnya lebih tinggi. Ya, ibarat kata Anda sudah ngasihkan proposal kedua apa perempuan atau laki-laki begitu. Nah, ternyata yang satu ini anak raja, yang satu rakyat jelata. Rakyat jelata terima duluan, akhirnya Anda sampai menikah dengan yang rakyat jelata. Ternyata yang raja menerima ya, proposal pernikahan Anda. Oh, Anda ceraikan yang anak rakyat jelata kan masa begitu kan ya? Itu kan bahasanya kan analogi kan sama seperti itu. Tapi kan apakah itu suatu yang beretika dari aspek penulisnya? Ya, itu menjadi suatu hal yang nggak beretika dari aspek penulisnya. Maka kita juga harus mengedukasi si penulis bahwa bisa kita remove, tapi dengan catatan-catatan. Nah, kalau Anda ternyata sudah submit ke tempat lain dan diterima,
Dan tapi kita terbit duluan, ya berarti posisinya Anda melakukan yang namanya double submission dan Anda bisa kami klaim telah melakukan self plagiarism dan kita lakukan retraction. Karena kalau kita mau remove juga nggak ada alasan. Karena yang namanya remove itu adalah ketika terjadi hal yang serius dari artikel itu dari aspek hukum maupun aspek kesehatan. Ya, maka kita melakukan removal. Removal pun ada alasan kenapa kok di remove. Nggak sekedar kemudian kita delete semua metadata di delete, nah itu bukan praktek pengolahan jurnal ilmiah yang baik. Jadi kalau mau delete artikel itu harus ada eh, alasan, ya. Dan alasan itu harus dicantumkan di alamat di mana artikel itu pernah online. Karena apalagi yang sudah ber-DOI ya, karena nanti agar tidak menyulitkan bagi si pembaca yang sudah membaca itu atau sudah mendownload artikel itu. Bayangkan dia udah mendownload, dia udah membuat mensitasi paper itu, menjadikannya suatu bentuk dasar argumentasi, selang 5 tahun atau nggak sampai 5 tahun, selang 2 tahun gitu aja, nah, 1 tahun ternyata artikel itu dihapus, di retract. Nah, akhirnya si orang penulis tadi kan dianggap menjadi nggak kredibel. Masa Anda mensitasi artikel yang nggak ada, nah, kan gitu kan? Nah, padahal aslinya dia pada waktu dia ngambil download artikel itu, baca artikel itu ada gitu. Nah, ini akhirnya merugikan si pembaca. Ya, makanya jangan mau saja ketika author minta delete suatu paper yang sudah terbit. Karena posisinya nanti itu bisa menyulitkan pembaca yang sudah terlanjur mendownload atau menjadikannya sebagai rujukan dari argumentasi dia di papernya. Ya, kemungkinannya ya pakai retraction, removal, atau withdrawal. Lah, kalau withdrawal pun ini juga sama juga. Nah, meskipun itu pakai alasan itu alasannya adalah karena kesalahan dari penulis, tapi tetap aja harus ada notice. Kenapa kok pernah online, kok pernah di online kan? Nah, ini Anda harus mengakui di situ bahwa ada kesalahan penulis. Kalau Anda mau melakukan hal itu, gitu ya, demi si penulis, ya terserah saja. Nah, Anda pakai strategi, pakai withdrawal, gitu kan? Tapi ya akhirnya nggak sesuai dengan aslinya. Aslinya padahal dia narik karena mau terbit di tempat lain, gitu kan? Nah, nah ini ya. Nah, ini juga di Kope juga sama ada ada apa namanya itu referensinya. Kalau ada author yang masalah duplikat submission. Ini kalau dia menghapus artikel itu yang ada akhirnya malah menurunkan kredibilitas dari jurnalnya. Anda demi si author tadi, akhirnya Anda melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai kode etik pengolahan jurnal ilmiah. Silakan dibuka aja di Kope itu ada duplicate publication and removal article. Itu salah satu kasus ya. Si ada pengolah jurnal yang dia konsultasi sama Kope bahwa artikel itu sudah terbit, tapi oleh penerbit yang sebelumnya dihapus artikelnya karena diminta author untuk menghapus dan karena author sudah terima di jurnalnya dia. Nah, singkat kata ternyata akhirnya jurnal yang terima tadi nge-reject juga karena tahu kronologisnya. Nah, akhirnya si autornya jadi sudah di sana datanya udah dihapus, di sini malah di-reject. Nah, akhirnya dia nggak terbit di dua-duanya. Ya, sama seperti tadi, udah ketahuan menikah tadi sama rakyat jelata, ternyata dia dicerai menikah dengan yang raja. Ini ternyata yang raja malah nggak mau karena tahu kronologis tadi. Ada istilah tambahan itu namanya expression of concern. Ini juga sama ya. Ini sebagai bukti bahwa terjadi suatu proses pengolahan jurnal ilmiah yang transparan. Expression of concern itu maksudnya ketika ada suatu artikel ilmiah dan kemudian pembaca dari artikel ilmiah itu dia menyadari ada suatu hal yang nggak betul dari artikel ini, entah itu artikelnya karena fake datanya atau karena referensinya itu semuanya AI ya yang nggak ada juntrungannya ya palsu semua atau kemudian eh, karena plagiasi atau karena ditemukan bahwa eh, autornya itu goib, maksudnya goib itu artikelnya benar cuman autornya nggak merasa menulis artikel itu juga kejadian sekarang ya sering sekali ya ada artikel terbit ternyata autornya nggak menyadari
bahwa dia itu terbit bikin artikel itu dan sampai di jurnal itu. Jadi tiba-tiba namanya ditempel diakui sebagai yang menulis artikel ini. Ini banyak dilakukan oleh jurnal-jurnal yang kekurangan artikel gitu kan ya, atau dia itu kekurangan penulis luar negeri. Hanya si editornya, pengelolanya bikin artikel seolah-olah penulisnya autor luar negeri tadi ya, kreativitas tanpa batas. Ya, jadi di situ eh, menjadi hal yang tidak berintegritas dan ya nggak jujur juga ya, nggak jujur, nggak bisa dipertanggungjawabkan tindakannya. Ya, di sini si jika pembaca menemukan hal seperti itu dan kemudian dia ingin merespon, maka pembaca pasti akan ngimil ke editor. Nah, ketika dia ngimil ke editor itu atau chat atau apapun itu berkomunikasi dengan editor, editor merespon komunikasi itu dengan mengkonfirmasi pada autor. Setelah mengkonfirmasi pada autor, editor kemudian mengkonfirmasi pada yang komplain tadi. Nah, proses korespondensi antara editor dengan reader, editor dengan autor, proses ini semuanya direkam dalam bentuk expression of concern yang disampaikan di kayak kata-kata redaksi gitu ya, atau catatan redaksi, catatan editor gitu, di isu. Jadi di suatu isu misalkan Anda dapat korespondensi itu hari ini. Nah, isu terdekat itu kan berarti eh, September ya. Nah, ini di isu September Anda terbitkan itu catatan editor. Yang isinya adalah korespondensi tadi dan alasan kenapa ada korespondensi tadi dan kesimpulan dari korespondensi gimana. Nah, misalkan kesimpulannya adalah pada akhirnya kami masih menunggu respon dari si autor apakah benar telah melakukan plagiasi atau tidak. Ya, jadi di sini itu semua dijelaskan dengan terang. Informasi korespondensi tadi. Tapi harus ada yang diperhatikan di sini. Ketika Anda itu sedang menyampaikan suatu informasi yang bisa menjatuhkan kredibilitas seseorang, nah itu harus berhati-hati, harus dikonfirmasi dulu eh, apa namanya itu bukti-buktinya, ya. Nah, baru kemudian disampaikan di expression of concern. Bukti-buktinya itu misalkan di cross check dulu apakah benar ini yang disampaikan oleh pembaca, dicek, dikonfirmasi ke komunitas terkait, dikomunikasikan juga ke institusi afiliasinya. Nah, ini kalau semua itu sudah dilakukan, ya udah dapat. Ya, itu namanya expression of concern. Ya, jangan kemudian ya poinnya itu ya jangan sampai Anda tidak independen tadi. Pernah kejadian itu ada seorang autor ya dari luar negeri, ya dari luar negeri itu dia melakukan plagiasi pada artikel yang terbit di Springer. Ya, saya pernah mendapati itu, kemudian si editornya konsultasi. eh, ini si autor apa namanya itu mau minta untuk dideletekan artikel yang terbit. Kenapa? Karena dia kedetek plagiasi. Artikelnya itu dapat komplain plagiasi dari penulis jurnal aslinya dari Springer dan penulisnya tadi lapor ke kampusnya, kampus dari si autor yang plagiasi tadi, sehingga karirnya terancam. Maka agar bukti itu hilang dan nggak lagi ada plagiasi tadi yang dia bukti bahwa dia melakukan plagiasi, minta tolong di delete. Nah, ini kesalahan ini ada di dua lokasi nih ya. Ini kesalahan ini ada pada editornya yang nggak ngecek ketika mau menerbitkan artikel, ya. Tapi mungkin aja pada waktu itu artikel itu diterbitkan saat yang Springer tadi belum terbit, itu bisa juga dimungkinkan terjadi kalau yang autornya kenal dengan si autor tadi, ya, autor yang terbit di Springer. Nah, sama si autornya yang dia nggak mikir ketika melakukan plagiasi tadi. Ya, akhirnya ya kalau yang kasus seperti itu ya yang muncul adalah policy retraction ya karena dia terbukti melakukan plagiasi. Kalau retraction berarti namanya dia ada di situ, bukti dia melakukan plagiasi juga ada di situ. Apakah ini nanti bisa digugat masalah pencemaran nama baik dan seterusnya karena ternyata ini pencemaran nama baik itu kan kalau nggak ada faktanya ya. Ini sudah ada faktanya dia melakukan plagiasi, maka ini merupakan sanksi komunitas, ya sanksi sosial, maka adanya retraction tadi. Toh di retractionnya itu kalau misalkan Anda nggak melakukan plagiasi, ya ada tulisannya alasannya kenapa gitu. Karena yang ini yang proses transparan ini yang dikedepankan ya dari pengolahan
eh, publikasi ilmiah. Jangan sampai kemudian Anda menggampangkan ya. Nah, ini juga ini menjadikan author itu hati-hati kalau mau submit artikel, dicek betul-betul itu punya Anda. Editor juga mau nerbitkan itu dicek betul-betul sesuai dengan policy. Minimal itu kan ngeceknya itu kan paling enggak itu kan ada plagiasi cek yang harus dilampirkan pada sistem OJS-nya itu agar untuk jadi pegangan bukti pada waktu saya terbitkan. Ini bebas plagiasi, ya kan? Minimal yang kedua itu pastinya adalah sesuai dengan scope, ya. Minimal yang ketiga author guideline. Minimal yang keempat masalah bahasa. Tapi pada kuncinya ada di dua awal tadi, ya. Dua pengecekan di awal tadi. Kalau sudah dua ini oke, ya itu mau substansi itu untuk penambahan improvement dan seterusnya, redundansi segala macam itu bisa dicek secara substansi oleh reviewer. Tapi yang mayor plagiarism ini yang perlu dicek di awal, ya. Dan itu tugas tanggung jawab dari si editor. Ini contoh untuk expression of concern, nanti bisa dibuka dilihat gimana caranya melakukan expression of concern. Dan si editor itu memang punya kebebasan ya, tadi udah independen ya. Nah, ini harus diperhatikan masalah independensi dari si editor. Ya. Anda boleh uh, ma- ma- mengambil sedikit saja masukan reviewer dan mengecek dan melihat apakah komentar review sudah dilakukan oleh si author atau belum. Kalau Anda merasa sudah cukup padahal aslinya belum semua, ya nggak masalah. Itu merupakan hak prerogatif dari si editor. Ya, karena dia nggak hanya memperhatikan masalah itu, dia juga memperhatikan masalah keunikan kasus, kemudian topik yang menarik, bagaimana penulisnya merupakan expert di bidang itu juga salah satu poin ya. Karena kan reviewer nggak tahu itu yang nulis siapa. Kalau ternyata yang nulis adalah orang yang berpengaruh di bidang itu dan orang itu merasa hal ini perlu diangkat secepat mungkin karena merupakan hal yang penting di bidangnya, ya kita bisa terbitkan. Atau nanti akan jadi citasi dampak impact yang luar biasa kalau ternyata yang nulis adalah orang yang terkenal berpengaruh di bidang itu. Ya, ini sekarang sudah mulai banyak dipahami ya, masalah in press dan in progress. Ya, meskipun masih banyak yang masih blur membedakan antara in press dan in progress. Kalau yang namanya in press itu belum ada volume ya sama nomor. Kalau yang nama in progress itu sudah ada volume sama nomor, tapi nerbitnya nyicil. Nyicil untuk terbitan yang terdekat ke depan, bukan terbitan terdekat ke belakang. Kalau yang big issue ke belakang, nah itu tergantung policy masing-masing sesuai. Biasanya kan ada jurnal yang dia telah terbit tapi masih dalam lingkup setahun gitu kan, yang Februari kurang dua artikel kita sudah masuk ke Maret April gitu. Nah kalau misalkan Anda masih bisa untuk memproses itu ya Anda proses, tapi Anda harus tetap menuliskan tanggal tanggal untuk terbitnya adalah sesuai tanggal hari itu. Ya, itu yang betul. Kalau nggak sesuai hari itu berarti kita harus memastikan risetnya itu riset yang dilakukan sebelum bulan itu. Nah, itu juga bisa dimungkinkan seperti itu. Ya. Nah, apakah Anda yakin yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Karena memang ini cukup dilematis apalagi kalau penerbit-penerbit yang eh, kampusnya jarang ada penulis yang memproses artikel. Jadi artikelnya kurang, nyari keluar nggak punya networking. Akhirnya ketika dapat networking, minta untuk memenuhi kekurangan artikel tadi agar dia bisa langsung terakreditasi. Ya, proses seperti ini kalau aslinya dalam idealnya itu kan nggak bisa dibenarkan ya. Cuman kalau Anda mau berhadapan pada situasi itu, ya Anda harus memastikan satu, artikelnya tadi itu adalah artikel yang memang betul-betul dibuat pada tanggal isu yang Anda mau terbitkan. Ya, jangan kemudian misal referensi tahun 2025 ini Anda back issue tahun 2023, 2024 ya. Nah, menjadi nggak betul seperti itu kan ya. Tapi Anda harus perhatikan bahwa penelitian itu riset itu dilakukan 2023 dan pada saat 2023 nah, memang dia belum sempat menerbitkan atau bagaimana. Nah, itu lebih bagus ya gitu kan ya. Jadi artikel yang penelitian riset lama tapi belum sempat diterbit dimanapun, Anda bantu terbitkan dengan tahun yang lama ya. Meskipun jarang Anda mengecek seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa mempunyai dasar argumentasi bahwa
artikel ini sudah dibuat oleh orang ini di tahun itu, tinggal belum pernah di-online-kan, belum pernah diterbitkan, gitu kan. Nah, kita kebetulan di sini ada lokasi penerbitan yang kosong di beberapa isu kita terbitkan di isu itu. Nah, itu bisa juga. Ya. Karena ini nanti dilematisnya kalau misalkan Anda nggak ngecek seperti itu, dilematisnya adalah jangan sampai orang yang Anda terbitkan back issue tadi mengklaim bahwa dia yang original pertama sebelum ada eh, eh, sebelum ada artikel yang terbit tahun 2025. Jadi katakanlah Anda menerbitkan back issue nih tahun 2023. Ternyata tahun 2025 itu ada artikel yang dia sebetulnya adalah hasil contekan dari artikel ini, lebih pertama kali dari artikel ini. Dari artikel yang 2023 ini. Tapi karena Anda terbitkan di back issue, dia akhirnya bisa mengklaim dia yang pertama. Nah, ini jangan sampai seperti ini. Ya. Anda harus mempertahankan integritas tadi, mempertahankan transparansi, mempertahankan bisa dipertanggungjawab tadi. Makanya lebih baik hindari back issue. Kalau misalkan Anda nggak yakin dengan hal itu. Ya. Hindari untuk mengisi kekosongan di belakang kalau Anda nggak yakin dengan hal itu. Nah, nanti bisa muncul kasus seperti ini. Dan itu akan menjatuhkan kredibilitas jurnal kalau dipermasalahkan oleh autor yang diklaim tadi itu. Diklaim bahwa dia plagiasi. Padahal dia nggak melakukan plagiasi. Cuman karena Anda terbitkan back issue, dia kelihatan plagiasi. Nah, ini berbahaya. Ya. Ya, ini contoh untuk yang in progress ya. In progress kan seperti ini ya. Kalau in progress boleh-boleh aja. Anda mau in progress ke depan 2 isu, 3 isu, nggak masalah. Asalkan itu juga masih rasional untuk in progressnya. Contoh maksudnya adalah yang nggak rasional itu kalau in progress sampai 2 tahun ke depan. Nah, ini nggak rasional. Nggak rasional nanti akhirnya menyebabkan kerugian pada autor juga sebetulnya. Kerugiannya adalah autor itu sudah menemukan suatu teori atau penemuan atau finding atau hasil atau kesimpulan yang ada pada tahun 2025. Anda terbitkan 2027 nih. Nah, di isu 2027. Bukan Anda eh, bukan Anda itu apa namanya itu menerbitkan nanti tahun 2027 enggak. Anda terbitkan langsung ke depan 2027. Nah, di sini akhirnya bisa dimungkinkan artikel yang online tadi yang bisa dibaca banyak orang sebelum tahun 2027 itu di, dibuat referensi untuk membuat artikel tahun 2025 atau 2026. Dan dia artikel tadi terbit tahun 2026. Jadi secara historis metadata terlihat isunya akan lebih baru yang 2026. Padahal dia itu merefer pada yang 2027. Nah, ini menjadi rancu ini model seperti ini ya. Jadi jangan terlalu jauh ya. Usahakan hanya di dalam tahun yang sama. Di dalam tahun yang sama. Ya. Kalaupun nanti sudah mau mendekati 3 bulan, 4 bulan, nah itu misal di bulan November, Oktober lah, Anda mau eh, in progress Januari atau Februari, ya itu masih oke lah ya, selisih 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, oke lah, masih masih bisa ya. Tapi kalau misalkan selisihnya sampai 12 bulan atau bahkan 24 bulan kayak tadi itu 2 tahun, wah itu harus berhati-hati ketika menerbitkan ya. Kemudian untuk artikel impress ini adalah merupakan step ya, step dalam proses. Jadi step proses itu artikel impress itu sama kayak list of accepted article. Ya, jadi artikel impress itu sama kayak list of accepted article. Jadi belum ada volume, belum ada nomor. Setelah kita accept decision, nah itu berarti masuk pada preproof ya. Setelah nanti sudah masuk pada fase preproof, ini kan dibawa ke apa editing ya, dua editing, setelah dua editing dibawalah ke autor lagi. Kalau setelah editing tadi itu namanya uncorrected proof, setelah dibawa ke autor, autor oke, berarti dia corrected proof ya. Jadi ini modelnya seperti itu, ada 3 step. Ini namanya ada pre-proof, uncorrected, dan corrected proof. Dan artikel impresi ini belum ada volume dan nomor ya, sekali lagi belum ada, apalagi dikasih doi. Meskipun ada beberapa jurnal yang ngasih doi, tapi kalau menurut saya kalau dikasih doi itu akan rancu dalam hal proses metadatanya ya.
Tidak sama setiap terbitannya itu boleh, ya, tidak ada aturan yang melarang. Tapi yang penting prosesnya sama. Namun yang perlu diperhatikan adalah anomali, ya bukan anomali ya, apa namanya itu, statistik yang terlalu jauh itu akan menimbulkan menimbulkan kecurigaan dari siapapun stakeholder yang mendeteksi atau terkait dengan jurnal itu. Misalkan nggak di Scopus, di DOAJ, di Kementerian Dikti, ya, atau di kampusnya segala macam. Untuk menentukan jurnal itu kredibel atau enggak, salah satunya mereka melihat dari statistik juga. Statistik apa? Statistik dari apakah ada lonjakan artikel yang tidak normal. Ya. Katakanlah Anda sebelum akreditasi itu terbitnya 5, setahun 2 kali terbit, setah per terbit itu 5 artikel, kan minimal 5 ya. Kemudian setelah akreditasi Sinta 4, 5, 9, 4, 3, Anda tiba-tiba naik nih. Jadi terbitannya itu per terbitan 20. Setahun itu 5 kali terbit. 20 kali 5, 100 artikel. Awalnya cuma 10, tiba-tiba melonjak dari 100. Ini ini ya memang nggak ada aturan yang pasti untuk melarang hal ini ya. Karena apa namanya, ini merupakan kewenangan dari ranah kewenangan dari editor. Tapi sekarang ini semua mesin itu adalah objektif, metrik berbasis pada metrik. Dan salah satu metrik yang eh, ditengarai untuk mendeteksi suatu jurnal ini meragukan atau enggak, ya itu tadi, suatu bentuk kenaikan penerbitan yang tidak lazim pada dalam 1 tahun. Nah, kalau naiknya dari 10 berubah jadi 12, dari 12 berubah jadi 16, itu oke-oke aja, nggak ada yang masalah. Anda lihat penerbit-penerbit luar itu yang besar-besar itu ya, khususnya yang di satu udah puluhan tahun itu, terbitannya itu ada yang sampai ribuan gitu kan. Tapi ketika dia baru mengawalinya, itu selalu dia diawali dari kenaikan yang lazim. Dia tetap naik, tapi naiknya itu pelan, pelan, pelan gitu. Enggak langsung putar balik 360 derajat, 180 derajat, ya. Enggak langsung balik muter gitu, ya. Jadi harus berhati-hati. Boleh-boleh saja Anda jumlah artikelnya, frekuensinya ditambah artikelnya, tapi jangan Anda terlalu ekstrim merubahnya, ya. Itu menjadi histori yang agak buruk gitu. Ya, kecuali Anda sudah siap konsekuensinya dan tahu bagaimana cara untuk menanggulangi hal-hal yang bisa melawan tadi itu. Nah, ini contoh-contohnya kan kayak gini kan ya. Ada kan itu, lihat itu dari 5.600 dia naik 5.800 kan. Nah, itu dia yang 2020 pada waktu saya screenshot itu udah naiknya, naik lebih tinggi lagi tapi naik dikit aja ya, ratusan, enggak langsung naiknya ribuan. Nah, naiknya dikit-dikit aja. Karena banyak itu nggak masalah. Yang penting itu semua proses yang sama dan nggak ada komplain dari autor. Nah, sekarang ini semuanya soalnya zamannya komplain. Nah, Anda lihat di skema GoJR itu kan ada fitur komen itu kan ya, diaktifkan di situ kan ya. Kalau sampai ada jurnal dapat komentar buruk di situ, wah, tinggal tunggu waktu aja itu. Itu jurnalnya pasti akan discontinue dari Scopus. Tinggal tunggu waktu, ya. Karena komentar-komentar yang di situ itu juga menjadi presiden buruk bagi jurnal itu. Karena kan tadi kan masalah kredibilitas jurnal itu, kejujuran tadi itu diambil dari kepuasan si author dan kepuasan reader, ya. Kepuasan reviewer itu juga sama. Jadi semua stakeholdernya ini kalau sampai komplain, komplain dan Anda nggak bisa menyelesaikan dengan elegan, tinggal tunggu waktu aja. Dan itu sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak buktinya jurnal yang discontinue dari Scopus, jurnal yang akreditasinya tiba-tiba di cancel, akreditasinya tiba-tiba dibatalkan. Itu sudah banyak yang seperti itu ya. Berbasis pada apa? Berbasis pada komentar buruk ya. Dan salah satu agar nggak ada komentar buruk, jaga terbitan itu untuk tetap normal, untuk apa, naiknya itu ya. Kecuali Anda bisa menjelaskannya kenapa nggak normal, dan ketidaknormalan itu Anda sampaikan di editorial note atau di catatan editor. Mungkin bisa diterima, mungkin bisa enggak, ya.
Bolehkah membuat rubrik? Ya, rubrik itu boleh. Ya, ada banyak contohnya ya. Jadi jangan cuma jurnal itu artikel gitu toh itu isinya. Tapi harus ada apa artikelnya, review artikel kah, garis report kah, isi kah, obituari kah, ya. Jadi jangan cuma artikel aja tulisannya. Ya. Beriklan itu boleh, tapi iklannya harus yang sesuai dengan ruang lingkup jurnal atau dunia riset atau dunia kependidikan yang intinya itu akademik. Ya, KOP itu Komitmen Publication Etik itu dia itu melihat dari semua model-model replian komentarnya itu, visinya itu sebetulnya adalah edukasi, ya, educate. Jadi saran yang selalu muncul itu educate your author, educate your editor, educate your reviewer gitu bahasa-bahasanya. Jangan bikin blacklist, jangan bikin Anda itu memusuhi author, jangan memusuhi reviewer. Educate, 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 educate. Jadi poinnya adalah edukasi. Nah, karena itu poinnya edukasi dan kemudian Anda nggak mencerminkan itu di jurnalnya dengan mencantumkan iklan-iklan yang nggak mencerminkan edukasi, ya tinggal tunggu waktu aja, maka kredibilitasnya pasti akan turun. Ya. Jadi advertising itu boleh, apalagi advertising dalam bentuk cetak ya di majalahnya. Karena kan yang namanya jurnal ilmiah itu kan majalah ilmiah. Jadi kalau majalah itu kan ya juga ada iklannya. Ya, tapi harus lihat-lihat iklannya ya. Jangan kemudian Anda jurnal hukum kemudian iklannya Revo gitu kan ya mahal. Nah, nggak bisa juga nanti. Ya, tapi kalau teknik mesin pun ya kalau iklan seperti itu juga nggak cocok. Ya, cocoknya adalah tools. Ya, iklannya adalah tools riset, tools akademik gitu. Nah, itu baru sesuai dengan eh, bidangnya, ya, riset dan akademik. Yang kedua adalah bagaimana kemudian kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, ini masalah withdrawal fee, daftar hitam, mensitasi artikel tertentu, editor terbit di jurnal sendiri ya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Boleh menerbitkan artikel yang sudah muncul online enggak ya? Nah, ini perlu dilihat. Kalau dia itu bukan jurnal proceeding buku dengan penulis yang sama, nah, kalau dia penulisnya yang sama ya kenapa tidak ya kita terbitkan aja ya. Kalau dia bukan penulis yang sama, baru ini menjadi tanda tanya. Kalau dia bukan penerbit jurnal yang sama, kalau penerbit yang sama ya, kalau kalau apa, penulis yang sama ya biar aja itu tulisan dia. Kecuali kalau terbitnya di jurnal proceeding nama buku. Nah, ini jurnal nama buku itu kan berarti udah terbit tuh. Udah terbit kan ya, ya bisa kita terbitkan lagi kan. Jadinya nanti self plagiarism kan. Tapi Anda harus mencantumkan dulu prior publication policy. Apa prior publication policy itu? Jadi di jurnal Anda itu cantumkan informasi kami tidak mengakui sebagai terbitan sebelumnya. Nah, satu, preprint server, dua, repository, tiga, abstract proceeding, empat, skripsi, tesis, disertasi gitu. Nah, jadi mereka akhirnya yang pernah mengonlinekan skripsinya di preprint server, kemudian skripsinya di repository berupa online, dan ketika kecek oleh Turnitin atau mesin cek plagiasi, muncul similarity 90%, Anda nggak langsung reject, tapi Anda exclude. Karena Anda melihat samanya itu sama dengan repository. Kami nggak mengakui repository sebagai terbitan sebelumnya. Dan yang di repositorinya itu ternyata cuma reportnya, laporannya, skripsinya, bukan artikel yang sudah terbit. Anda bisa exclude. Ya, ini yang harus selalu diingat ya. Tools itu hanya membantu. Yang menentukan ini decision itu adalah si editornya. Menentukan decision exclude, decision untuk menyatakan plagiasi. Bahkan kalau misalkan dia ketemu simulatis 100% pun, dan Anda menyatakan itu bisa di-exclude karena samanya dengan artikelnya sendiri yang berupa skripsi dan penulisnya sama, ya itu berarti bukan self plagiarism. Bahkan kalau similarity-nya muncul 0% pun dan ternyata Anda melihat oh ternyata ada manipulasi di sini, apa ada hidden karakter, oh ternyata dia kita kok nol, kenapa kok nol ya laporan similarity-nya, oh ternyata dia pakai AI dan kemudian kita cek ide-idenya kok sama ini dengan sering yang muncul ini si referensinya juga sama dengan artikel ini. Nah, meskipun 0%, tapi ketahuan kalau referensinya dia mirip mulai 1 sampai 12 sampai 15 dan susunannya sama. Nah, ini ditengarai dia melakukan
plagiasi dengan menyembunyikan similarity. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ini contoh prior publication di website di jurnal-jurnal yang 7 penerbit besar itu ya. Ini di Agung, Sage, Elsevier ya. Nah, Elsevier aja membolehkan preprint. Masa yang jurnal-jurnal yang istilahnya itu dia menganggap uh, nggak lebih baik dari Elsevier itu malah menolak preprint. Ini sekelasnya Elsevier yang termasuk bagian dari COOP juga untuk yang editornya itu mereka tidak mengakui preprint sebagai publikasi sebelumnya. Ya karena di kampus saya ini kan di Umsida itu kan ada namanya Umsida Preprint Server. Jadi kami mahasiswa kami itu bimbingannya kan berupa artikel ilmiah dan ketika dia dinyatakan lulus ujian skripsinya itu semua artikel ilmiah sudah preprint server open access. Nama dosen itu nggak boleh pertama, pertama itu nama mahasiswa. Akhirnya nggak ada dosen yang bisa pakai artikel mahasiswanya itu sebagai nama pertama. Ini kelebihan pertama. Kelebihan kedua, akhirnya eh, nggak ada bisa lagi yang melakukan plagiasi dari skripsi teman-teman kakak tingkatnya atau dari lokasi lain. Karena itu sudah open access dan langsung bisa kedetek oleh Tunitin. Ya. Tapi nggak enaknya kalau misalkan mau terbitkan ke jurnal lain dan jurnalnya belum paham masalah prior publication policy atau masih mengakui preprint sebagai penerbitan. Ya, ini juga menjadi masalah. Akhirnya artikel itu nggak bisa diterbit di jurnal itu. Ya. Withdraw artikel ilmiah yang belum diterbitkan. Ini bahasanya maksudnya adalah eh, kalau misalkan Anda sudah accepted, belum layouting gitu kan ya. Nah, kemudian mau withdraw ya silakan aja boleh gitu kan. Nah, kalau misalkan tadi ini sebenarnya eh, ini ibaratnya ngasihkan dua proposal itu tapi belum sampai terbit. Kalian tadi kan double submission tapi sudah terbit, sudah menikah gitu. Kalau yang ini kan double submission yang satu masih tahap lamaran atau apa gitu kan ya, belum sampai tahapan menikah atau di cancel yang lamarannya itu ya, ini masuk di fase itu. Tapi harus menyampaikan alasan penarikan. Nah, alasannya harus jelas disampaikan dan kemudian si editor um, memberikan approval untuk melakukan withdrawal. Ya, karena artikelnya kan belum terbit. Itu hak autor untuk mau narik artikel untuk tidak jadi diterbitkan. Ya, haknya autor. Bagaimana kalau ngasih withdrawal fee? Itu nggak boleh, ini malah nggak boleh ya. Ini misalkan udah editor alasannya, kami sudah ngasihkan fee ke reviewer untuk nge-review. Kami sudah mengeluangkan waktu untuk melakukan editing. Meskipun belum terbit kan selayaknya harus ada biaya untuk proses itu semua. Nah ini harusnya jika nggak mau biaya tadi sia-sia, di awal itu ada yang namanya submission fee. Ya. Jadi submit aja dia langsung ada biaya. Nah kalau ada submission fee, mau ditarik tengah jalan pun, nah Anda legowo kan gitu. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada submission fee, ya Anda merasa rugi pekerjaannya. Nah, tapi kalau Anda ngasih withdrawal fee, itu nggak boleh, malah sama si kopi. Ya. Jadi withdrawal after acceptance itu sebetulnya unethical dari si autor. Tapi kalau si editor menerapkan withdrawal fee, itu si editornya ikut jadi unethical. Ya. Apalagi sampai blacklist autor, blacklist afiliasi, ini sebetulnya menjadi unethical juga. Ya. Bolehkah membuat daftar hitam? Nah, ini blacklist kayak gini. Ya, blacklist kayak gini yang pasti adalah tidak boleh. Ya, karena tadi KOP itu visinya adalah edukasi, ya, mengedukasi edukasi autornya, karena nggak semua autor dari afiliasi itu seperti itu. Bisa aja dari salah satu autor tadi itu dari afiliasi itu menemukan sesuatu yang membuat jurnal Anda itu malah menjadi jurnal terkenal gitu, ya kan? Jangan membuat daftar hitam penulis. Ya buat aja grilis diwaspadai. Ya, jika ada dari afiliasi ini diwaspadai, misalkan Anda bikin submission fee gitu kan, nah, policy gitu. Tapi kalau selain dari afiliasi ini submission policy-nya Anda waive. Jadi di polisinya udah tulisan tuh submission fee, tapi ketika selain dari afiliasi ini Anda waive semua, nggak perlu bayar gitu. Tapi kalau dia ternyata afiliasi yang baru tadi itu ternyata
kayak gini juga. Ya setiap afiliasi dari ini kena submission fee juga, nggak jadi di waive gitu kan. Nah ini nggak masalah. Ya, ini strategi saja modelnya. Tapi jangan sampai membuat blacklist, nggak boleh sama sekali. Mensitasi artikel tertentu ini juga nggak boleh. Ya, nah, baru diganti dengan Anda bisa mempertimbangkan untuk mensitasi beberapa artikel ini, pilih salah satu atau yang mana gitu kan. Jangan kemudian bahasa kalau nggak mensitasi nggak terbit gitu kan. Nah, jangan bahasa seperti itu. Bahasanya adalah you could consider, ya. Bukan yang you are strongly recommended. Kalau di jurnal sendiri itu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ini kalau di Juaja itu ada namanya endagoni, ya. Ini endagoni itu dia eh, rasio penerbitan editor di jurnal sendiri. Itu kalau nggak salah di DOAJ itu 20% nggak salah sekarang. 20% ya, 20% dari yang 20 sampai 25% dari yang artikel terbit itu maksimal editor. Jadi misal ada 100 artikel terbit setahun, maksimal editor jumlah artikel yang terbit itu 25 ya dari sehari 1 tahun itu. Ya. Maka editor itu kalau mau terbit di jurnal sendiri perhatikan apakah kuota untuk terbit di jurnal sendirinya udah habis atau belum, diambil editor lain gitu. Kalau sampai 100 itu 100 ada nama editor semua meskipun kau autor, itu nggak boleh. Ya. Jadi 100 itu setidaknya ada 25 yang nama editor. Yang lainnya itu harus benar-benar bersih dari nama editor. Ya. Ini 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 ketentuan di DOAJ. Ya. Di pengindek lain, masalah endagon ini nggak muncul secara eksplisit muncul, tapi bisa aja muncul nanti menjadi subjektivitas asesor yang ngecek. Ya. Kaitannya masalah apakah proses reviewnya dilaksanakan secara robust atau tidak. Ya. Oke, terakhir lanjut kita masalah bagaimana komite-komite tadi menyikapi penggunaan AI, ya, khususnya kalau ada paper masuk. Nah, ini yang perlu dilihat ini. Kita lihat pertama dari Kope ya. Kope ini Kope ini menyatakan secara jelas di situ bahwa si AI itu nggak bisa bertanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah autor. Yang berarti kalau autor itu merasa menggunakan AI, maka dia perlu untuk menstatementkan di paper, menspesifikkan tools apa yang dipakai dan penggunaannya apa di metodenya, ya itu harus dimasukkan, dijelaskan. Nah, harus transparan. Nah, ini berdasar KOP, linknya ada di situ, authorship and AI tools, bisa dibaca sendiri. Padahal tapi poinnya adalah itu, bahwa boleh Anda pakai, tapi Anda harus mendisklose apa tools yang Anda pakai dan penggunaannya untuk apa, ya. Nah, bisa di metode, kalau misalkan itu Anda melibatkan AI khususnya untuk membuat sistematika atau kemudian membuat rincian skema tabel pembahasan itu, Anda taruh di metode. Kalau Anda cuma untuk bahasa aja, Anda taruh di acknowledgement kan ya. Atau kalau di Elsevier itu mereka pakai disclosure of AI uses. Nah, kalau di WAME bagaimana? WAME ini yang mirip-mirip dengan si Kopi. Tapi kalau di WAME ini ada tambahan menarik itu, bahwa reviewer itu wajib mendeklar bahwa dia nggak pakai chatbot. Nah, ini yang menarik itu di jurnal Indonesia masih jarang itu yang begitu. Kalau di jurnal luar udah banyak itu jurnal-jurnal besar minta ada declaration reviewer itu nggak menggunakan chatbot ketika mau nge-review, ya. Karena ada deklarasi itu di awal. Nah, kalau jurnal Indonesia mau menggunakan ini ya bisa aja dipakai ketika ngasihkan form review ke reviewer, ada deklarasi tidak menggunakan chatbot. Kemudian di editor ini wajib menggunakan AI detection. Nah, ini yang menjadi apa, simalakama ya, apa dilematis juga karena AI detection ini nggak 100% akurat, ya. Ini beda dengan kayak eh, plagiarism. Plagiarism itu ada buktinya, ada source-nya. Tapi kalau AI detection itu hanya
dugaan saja. Anda diduga menggunakan AI. Karena AI detection itu bekerjanya untuk mendeteksi perpleksiti lalu rapi dan perpleksitinya itu merupakan perpleksiti bahasa yang tidak digunakan sehari-hari oleh manusia tapi terlalu complicated begitu kan. Nah, ini dia langsung akan mendeteksi itu sebagai AI gitu. Padahal belum tentu itu dibuat oleh AI. Ya. Apalagi kalau dia dengan rumus yang boostiness ada tiga itu, ada kalau yang kita lihat di originality.ai, bagaimana dia mendeteksi itu dia ada mendeteksi perplexity, kedua mendeteksi burstiness, ketiga mendeteksi n-gram. Burstiness itu dia menggunakan suatu term frase yang term yang dia jarang digunakan oleh orang ketika menulis. Nah, terlalu sophisticated atau bagaimana gitu kan ya. Kemudian n-gram itu susunan katanya itu susunan kata yang terlalu template ya. Jadi tiga kata yang disusun setelahnya misalnya setelah setelah furthermore itu ada kalimat kata apa, setelah therefore itu ada kata apa, itu dia kalimatnya common ya, modelnya common itu pasti akan kedetek juga dia sebagai AI tools itu. Padahal kan belum tentu juga itu kan. Nah, itu ada han saja dugaan. Council of Science Editor cannot be author sudah jelas itu tadi sudah sama mirip ya. Nah, ini ada tambahan lagi nomor 4 ini. Nomor 4 jurnal should set clear policy. Ya, ini tadi kita sudah bahas tadi. Anda harus bikin policy yang jelas. Kalau ketahuan AI rate 20%, maka Anda silakan merevisi ya. Nah, itu harus ada jelas informasinya. Jangan kemudian Anda nggak ada AI usage policy tapi tiba-tiba nge-reject berbasis pada AI percentage. Nah, ini juga tidak bisa diterima ya. Dan Council Scientific Justice sudah menganggap detection tool itu nggak bisa diandalkan. Maka perlu untuk uh, mengandalkan pada uh, autornya, ya, kejujuran dari penulis untuk mengakui bahwa dia menggunakan itu. Ya sih. Kalau si Jame ini, ya ini dia fokusnya pada poin apakah jelas kejelasannya, masalah kejelasan, keterangan itu hal yang terang, clarity segala macam itu harus disampaikan jelas oleh si autor karena dia take responsibility semuanya ya dia sebagai autornya maka apa yang dia lakukan oleh AI ya itu harus dituliskan semuanya baik itu di metode di statement acknowledgement dituliskan mulai dari versinya nama tulisnya developernya itu dituliskan dengan jelas ya itu di eh, kemudian kalau di CMJE ini kita lihat AI generated content must be reviewed. Ya, AI generated content must be reviewed. Ini dia minta kepada author yang pakai AI harus selalu ngecek ulang hasilnya. Jadi dia nggak ngelarang nih. Jadi mulai kita dari pertama tadi komunitas itu nggak ada yang ngelarang menggunakan AI itu. Ya, nggak ada yang ngelarang ya. Kuncinya di sini nggak ada yang ngelarang. Cuman meskipun mereka nggak ada yang ngelarang, Anda harus paham masing-masingnya itu. Ya, masing-masingnya itu mereka ada batasan-batasannya. Dan ini terakhir adalah ICMJE menyatakan kalau Anda itu menggunakan AI, pastikan output dari si AI tadi cek lagi, cek ulang. Ya, cek ulang hasil output dari AI tadi, pastikan kebenarannya, Anda gunakan atau tidak, decision ada di tangan Anda. Ya. Dan kalau kita lihat patternnya, ini ada artikel yang menarik, dia membuat pattern seperti ini. Nah, ini menarik sekali patternnya ini ya, Anda ngelihat itu. Ini policy pattern dari penggunaan AI. Dari penerbit-penerbit bereputasi, mulai dari Elsevier, IEE, Sage, Springer, Wiley, Taylor Francis. Dia jadikan satu, dia cek, dia bagi-bagi. Ada recognized use dan ada unrecognized use. Apa maksudnya ini? Recognized use itu yang diperbolehkan AI untuk menulis itu yang mana?
Kalau unrecognized use itu ya berarti yang tidak diperbolehkan, apa, yang mana? Ya, mulai dari yang pertama ini yang unrecognized kan Anda bisa lihat authorship. Maka si ChatGPT atau siapapun itu nggak bisa masuk authorship. Nggak boleh bikin rekomendasi atau konklusi. Ya, nggak boleh memanipulasi, modify dari original data. Nggak boleh mensitasi hasil dari generated high text. Dan nggak boleh menggenerate untuk image atau merubah image. Nah, kenapa nggak boleh? Konsepnya adalah ada masalah bias, quality, compliance, eye detection, tools-nya yang perlu diperhatikan. Ya. Dan yang dibolehkan adalah recognition use-nya adalah seperti yang Santum itu ada author accountability and responsibility, bahwa author itu yang bertanggung jawab, bahwa human itu perlu untuk melihat lagi apa yang perlu diambil dari si AI tadi, bahwa itu hanya sebagai assisted tool untuk grammar, untuk memudahkan proses citasi, untuk memudahkan untuk memformat dan struktur. Nah, ya, jadi ini yang perlu dibuat di polisinya. Anda yang ada harus memasukkan mana yang boleh dan mana yang nggak boleh untuk menggunakan AI. Maka munculnya adalah restriksinya ini, ya, restriksinya ini munculnya, ya. Restriksinya adalah ini, ya, seperti yang digambar tadi, skemanya tadi. Dan author itu wajib untuk mendisclose penggunaan AI dan wajib untuk membuat acknowledgement maupun di cover letter apa kontribusi AI-nya tadi dalam papernya dia, bikin membenahi grammarnya atau apa. Dan editor guideline-nya pastinya bikin policy, ya, bikin policy, bikin disclosure di submission checklist. Sekarang di OJS itu sampai tambahi submission checklistnya satu, apakah artikel ini menggunakan AI dengan limitasi yang dijelaskan pada policy jurnal kami gitu. Nah, itu bisa dicentang. Ya, kemudian dikasih link arah ke policy AI-nya. Ya. Untuk reviewer ini juga sama. Ini be cautious of overly polished yet shallow text. Ya, papernya bagus dari skala grammar. Ya, tapi isinya itu nggak ada isinya. Ya. Jadi isinya itu ya nggak terlalu banyak substansial, tapi ya bahasanya itu bagus banget. Jadi ini intinya menjadi kita dulu itu nyari paper yang bahasanya bagus. Nah, tapi sekarang kalau bagus bahasanya terlalu bagus, kita sekarang jadi curiga. Nah, ini yang menjadi perhatian ya, baik dari WAMI maupun KOPI. Dan ini contoh CSE untuk disclosure example. Ya, Anda tak bisa taruh ini di eh, metode, ya, atau Anda taruh ini di cover letter, atau Anda taruh ini di acknowledgement. Intinya ini harus ditaruh di papernya atau di lampiran dari papernya, disclosure example-nya. Itu aja cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih datang kepada Pak Muhammad Tanzil Multazam atas pemaparan materi sekaligus ya diskusi pada sore hari ini. Oke, baik. Saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan. Saya dulu tanya Mas. Oh, ini Pak Eko sudah. Oke, baik, Pak Eko. Kami persilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih Mas Tanzil. Oke Mas, yang pertama gini Mas, saya tanya masalah publication etik sih. Yang pertama itu biasanya itu artikel yang kita kirim itu kan tidak direspon oleh editor. Jadi statusnya itu awaiting assessment sampai 1 semester misalnya. Akhirnya kan dari sisi penelitian dan sebagainya ini kan lama nggak keburu keburu nggak update gitu ya Pak ya. Ya, Nah kemudian kita email, di email ini juga nggak dibales gitu. Nah ini bagaimana Pak sikap kita gitu ya? Apakah kita itu email terus kemudian nggak dibales, nunggu lagi email terus kemudian kita submit di jurnal lain? Karena nanti takutnya Pak ketika submit di jurnal lain itu ketika kita masuk proses review loh, ternyata di sini ada notif gitu loh. Kan ini kan jadi apa namanya?
nggak enak juga gitu loh. Batasnya author tadi kan nggak bisa jelas karena kan editornya nggak Ya. ada respon. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, nah ini kan editor sama reviewer itu kan kalau apa namanya jurnalnya kayak Sinta 2 misalnya Pak ya, itu kan semakin banyak yang nulis gitu kan. Nah dari Hmm. situ kan kita lihat ada orangnya itu nulis bagus gitu Pak. Nah akhirnya kita jadikan dia apa namanya reviewer. Akhirnya misalnya orangnya dari negara mana gitu ya. Oh lumayan ini, saya akan jadikan reviewer. Nah pertanyaan saya, apakah dia itu tetap dipasang di reviewer boardnya atau di editorial boardnya atau enggak usah dipasang? Karena kan nanti pertanyaan di akreditasi selanjutnya itu kan bahwa nama-nama yang terpasang itu harus mereview. Tetapi ternyata ketika kita cek dia juga nulis juga di jurnal kita. Apakah pakai Hmm. aturannya Pak Tanzil tadi seperti 25% misalnya atau 20% yang apa namanya di DOAJ atau gimana? Nah, Ya. terakhir Pak Tanzil, ini kan apa namanya? Memang sekarang kan kita itu lawannya AI ya. Jadi apalagi artikel-artikel yang sifatnya SLR atau yang apa namanya non ambil data itu ya, pustaka dan seterusnya gitu. Nah, itu kan rata-rata kebanyakan itu memang AI gitu ya. Nah, selain di coverage di Eknoglosment atau lain-lain itu, kita naruh deklarasi terhadap AI itu di mana Pak Tanzil? Apakah di author guideline atau kita buatnya di apa namanya rumah tersendiri misalnya itu jadi ada misalnya declaration AI jadi biar author itu baca terus kemudian dia bisa memahami itu aja Pak Tanzil terima kasih. Hmm. Ya. Oke. Yang pertama, saya sampai lupa yang pertama tadi apa. Yang Yang pertama apa pertama tadi? tidak direspon. Gak Apa? direspon. 6 bulan Oh, nggak nggak direspon, direspon. Pak, Oke. artikelnya. Ah, ya. Ya, ini yang perlu diingat. Pertama adalah artikel yang belum dia diterbitkan itu sebetulnya kan 60, bukan 60 ya, 70%, 80% itu masih merupakan hak dari si autor mau ngapain buat artikel itu, gitu kan ya. Kalau sudah submit aja nyerahkan kan, dia mau membatalkan nyerahkannya kan ya terserah autor. Itu yang harus diingat ya. Jadi kalau misalkan kita ngirim email withdraw, terus kita ngirim WA withdraw, kita ngirim apa komunikasi lainnya misal sosial media Instagram atau apa DM itu withdraw sudah dikirimkan tapi nggak ada respon sama sekali, itu udah cukup meskipun si editornya nggak ngerespon. Nah, itu sudah cukup sebagai bukti bahwa kita withdraw artikel itu. Kalau kemudian tiba-tiba artikel itu dimasukkan review, nah itu kesalahan bukan di kita. Kita harus mengingatkan kembali ke editor bahwa artikel itu sudah kita withdraw. Apalagi kok tiba-tiba dipublish. Nah, ini kesalahan besar dari si editor. Nah, bisa kita laporkan. Ini pernah kejadian juga, ada jurnal yang sudah terindeks DOAJ, si author submit di jurnal itu, dan kemudian si author nggak ada respon sama sekali, nggak direspon sama sekali si editor, dia withdraw ngirim email sampai 3 kali. Dia ngirim email dijelaskan di DOAJ 3 kali. Terus kemudian tiba-tiba artikelnya terbit. Nah, artikelnya terbit ini si author komplain karena dia sama di tempat lain sama dengan artikel yang terbit di jurnal tadi. Padahal dia nggak ngerasa memproses di situ, dia sudah withdraw. Si author komplain ke DOAJ karena si editor kembali nggak ngerespon. Nah, di DOAJ komunikasi ke editor. Editor malah jawabnya author melakukan double submission dan melakukan proses plagiasi dan dia melakukan retraction dengan tulisan di situ retraction karena plagiasi double submission. Ini nggak betul. Akhirnya jurnalnya dikeluarkan dari DOAJ. Ya, gara-gara proses yang keliru tadi. Karena kalau sudah author, sudah WA Anda, sudah email Anda, sudah mulai kanal apa aja dia sudah lakukan dan nggak ada respon dari Anda, ya sebagai editor, itu kesalahan bukan lagi pada si author, tapi kesalahan ada pada si editor. Ya, kalau tiba-tiba memproses nggak tanpa konfirmasi author. Ya, itu. Kemudian ada lagi tadi konfirmasi co-author ini juga juga menarik sekarang. Eh, Misal ada 5 co-author nih, yang submit author nomor 1, author nomor 2, 3, 4 nggak pernah ngerasa dia bagian dari artikel itu dan nggak pernah dikonfirmasi oleh jurnal. Ini mereka pernah kejadian komplain juga.
Nah, makanya sekarang kalau ada artikel submit dan ada author 5 6 gitu, kirim email. Dan email itu tadi harus dikonfirmasi oleh author, semua author itu. Kalau mereka nggak konfirmasi, artikel nggak terbit. Nah, itu lebih baik seperti itu lebih aman. Ya. Kemudian yang kedua itu masalah AI ya, bukan ya? Bukan yang masalah pertamanya jadi author terus kemudian kita jadikan reviewer Pak Oh Tanzil. ya, nah ini masalah editor yang asli asalnya dari autor. Betulnya ini kembali lagi masalah flexibility dan independensi dari editor ketika membuat policy ya. Untuk masalah DWJ tadi yang masalah editor itu dia harus 20 endogeni 20% itu perlu diperhatikan. Cuman kalau mau mengambil author untuk jadikan editor atau reviewer, sebaiknya memperhatikan rasio-rasio tadi. Ya, makanya kenapa sih kalau kita submit ke jurnal-jurnal besar itu kok kita nggak langsung ditawari jadi editor, tapi ditawari jadi reviewer. Karena reviewer itu listnya nggak muncul, dan reviewer itu bisa dari siapa saja. Anda baru pertama kali submit ke misal ke jurnal Elsevier misalkan, ternyata ada topik yang cocok dengan Anda, langsung dikirimi kan untuk review dari Elsevier kan begitu. Nah, meskipun Anda belum profesor, belum doktor, minta di review, nggak masalah itu. Meskipun Anda itu nanti sudah pernah jadi author di situ, suruh review, nggak masalah. Tapi kalau jadi editor ini lain soal. Karena jadi editor itu namanya muncul di website. Namanya muncul di website, bertanggung jawab untuk proses editorial, proses acceptance. Sehingga kalau namanya ada dan dia pernah terbit di situ dan banyak, ini jurnalnya menjadi dipertanyakan. Ya. Jadi kalau mau menjadikan seorang jadi editor, cek juga apakah pernah terbit banyak sekali di jurnal Anda tadi. Kalau banyak, lebih baik dihindari. Nyari yang lainnya, yang terbitnya baru misalkan setahun cuma satu, nggak masalah. Tapi kalau setahun tiap isu ada beliaunya ini yang menjadi ini nanti presiden buruk. Ya. Kemudian yang Ya, terakhir itu masalah deklarasi AI. ya AI. AI itu AI. yang jelas itu ada harus policy sendiri Pak. Ada state apa namanya static peak itu khusus untuk AI usage ya. Jadi AI usage policy itu namanya AI usage policy itu ketika diklik mengarah ke do and don't use AI in our journal gitu. Bahasanya gampangnya kan gitu kan ya bahasanya. Kemudian do-nya bolehnya apa? Oh, Anda boleh menggunakan AI untuk apa bahasa. Oh, Anda boleh menggunakan AI untuk membantu merapikan struktur sistematika. Oh, boleh Anda menggunakan AI. Oke, oke, Tidak oke. boleh Anda menggunakan AI untuk kesimpulan. Jadi misalkan nanti detect oleh mesin cek, wih kok AI-nya di kesimpulan, wah langsung nggak Reject. boleh. Ya, Ya. ya Oke, reject oke. atau enggak terserah Pak, terserah mau Oke, karena oke. ada beberapa jurnal itu mereka nggak reject, mereka cuma ngasih tahu Pak ini conclusionnya kok AI semua, ini bisa di reprase nggak menjadi human gitu, pakai Oke, oke, humanize oke, Pak gitu. Tanzil. Wah, itu kan gitu. Ada yang kayak gitu Pak. Gitu Pak. Oke, Pak Tanzil. Makasih, Pak Tanzil. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian, Izin Pak eh, bertanya. oke Pak, sebentar sebelum ke Pak Andi ya, ini ada di kolom chatting ini terkait slot artikel. Jadi misalnya di web jurnal kita, setiap nomor itu dituliskan 10 sampai 15 artikel. Atau setiap volume atau nomor itu edisinya berbeda-beda. Ada yang 10 artikel, ada yang 15 artikel, ada yang 13. Jadi tiap volume itu artikelnya tidak konsisten. Misalnya ada yang 5, ada 10, ada yang 11, ada yang 12 itu bagaimana Pak Najil? Apakah diperbolehkan ya? Ini kan policy Pak ya. Jadi saya jangan mau taruh di polisinya mau kayak gimana. Oh, kami tentukan per terbit 100 artikel itu terserah saja. Itu kan polisi jurnal masing-masing. Nggak ada ketentuan terkait harus dicantumkan atau nggak dicantumkan nggak ada Pak. Tapi kalau Bapak sudah mencantumkan harus konsisten. Nah, ini kuncinya. Nah, itu. Mm. Jangan sampai nyantumkan ini kami terbit 10 15 tiba-tiba terbitnya 20 karena butuh artikel atau karena butuh uang kan gitu. Nah, itu bisa ya, Nah, itu beda lagi ceritanya. harus Ya, iya itu harus nggak konsisten. konsisten. Ya, itu harus konsisten Pak intinya. Dari Pak Muhammad Harul Karim ini ya Pak. Kalau sejauh yang kita baca di aturan Arjuna itu
harus ya konsisten. Misalnya 10 artikel ya 10, 15 ya 15. Jadinya Enggak, ya, gimana konsistennya Pak ya? bukan itu. Kalau di Arjuna, Pak, konsisten Arjuna itu kesesuaian antara author guideline dengan paper yang terbit. Tapi kalau jumlah artikel terbitan saat ini 10, besoknya 11 nggak apa-apa, Pak. Oh, aman berarti ya Pak ya? Aman, Pak. Jadi Mm-mm. konsisten yang dimaksud itu bukan terbitannya harus 10 10 terus enggak. Jangan boleh ngerubah jadi 10 terus terbitan selanjutnya jadi 12, jadi 13 boleh. Cuman jangan langsung dari 10 jadi 100 gitu. Mm-mm. Nah, ini menjadi aneh gitu. Ini Pertanyaan nanti. iya, ini kenapa kok tiba-tiba 10 jadi 100? Apa karena tiba-tiba ada kontrak menerbitkan 100 artikel benar dari 1,1 juta gitu. Ah, kan, jadi kan nggak tahu Mm-mm. juga. Ah, Iya ya Pak ya. Oke oke Pak. nah, Kemudian ini dari Pak Levi. Biasanya kalau kami publish di Proceeding itu ada beberapa publisher Scopus yang menawari artikel tersebut. Apakah pola seperti ini juga bisa diterapkan dalam jurnal kami? Ini gimana maksudnya nih? ini sebetulnya pola akuisisi di penerbit buku. Oh, Ya, akuisisi. pola ya Bapak Ibu kalau misalkan menerbitkan di IOP AIP itu kan sering ditawari oleh kayak Bentam Publishing, kemudian apa Hmm, publishing gitu kan. Mau ini kami untuk terbitkan di buku gitu kan. Nah, itu namanya pola akuisisi untuk buku. Tapi apakah kalau untuk jurnal ilmiah ini boleh? Nah, ini perlu dicek itu. Itu kalau proceeding itu kan berarti dia udah terbit, ada ISSN. iya Dan ya. proceeding itu kan berbasis pada riset. Hmm, Nah, hmm, masa hmm. diterbitkan ulang di jurnal? Ya jadinya kan self plagiarism, ya kan? Jadi Nah, ya kecuali kalau misalkan dia menawari itu dengan catatan untuk ada perubahan 80% isi, ya penambahan data atau apa gitu. Nah, itu mungkin bisa. Atau biasa untuk marketing itu hanya untuk sekedar basa-basi di awal aja. Jadi kami telah membaca artikel Anda yang berjudul ini di IOP bla 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 bla. Kami merasa Anda yang adalah orang yang cocok untuk menulis di jurnal kami karena skupnya sama gitu. Nah, itu kan basa-basi aja biasanya. Hmm, hmm. Ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, itu dari Pak Levi. Nah, kemudian tadi Pak Andi Amri, apakah jadi bertanya? Kalau nggak salah tadi. Oh, oh terclose ya. Oke, baik. Oh, mungkin dari Bapak Ibu yang lain. Oh, ini ada. Halo, tes tes. Pak Andi. Pak Andi Amri. Oke, Apa? ya Silakan Pak. sorry Pak. Tadi tiba-tiba. Oke, baik. Mohon maaf Pak, saya izin off cam. Perkenalkan nama saya Andi Amri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, UHAMKA. Saya pengen nanya sih lebih ke konfirmasi Pak. Ada beberapa ini benar salah sih gitu ya. Pertama, ini masalah mencabut artikel gitu ya. Jadi eh, biasanya kan memang ya agak keselnya artikel ini udah diproses, lalu tiba-tiba ada konfirmasi bahwasanya pengen dicabut gitu. Dan dicabut dalam artian ada yang double submit di artikel yang berbeda atau dengan alasan yang berbeda. Nah, biasanya kalau saya ini benar atau salah nanti tolong dikonfirmasi Pak gitu ya. Ya, kalau saya minta eh, mereka autor untuk mencantumkan bermateri 10.000 yang harus disubmit kembali JS itu. Nah, ini supaya itu apakah benar atau salah gitu ya Pak ya. Kalau salah nanti mau diluruskan. Lalu yang kedua adalah eh, masalah konfirmasi gitu ya. Biasanya kan idealnya itu kan konfirmasi melalui OJS ya Pak ya. OJS lalu nanti kan notifikasinya masuk ke email author. Namun eh, saya, kami gitu ya, solusinya biasanya di template jurnal kita meminta untuk mencantumkan nomor WA gitu. Jadi selain kita konfirmasi by OJS, email, kita juga konfirmasi menggunakan WA. Dan WA ini lebih kepada hal-hal teknis untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi kalau misalnya ya ada slow respon dari
jurnal tersebut, dari autor gitu. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Karena saya pernah dikritik gitu ya oleh salah satu autor dan kebetulan beliau katanya juga pengelola jurnal dan katanya nggak boleh pakai WA, harus full menggunakan OJS atau email gitu Pak. Itu nomor dua. Lalu yang nomor tiga, eh, kita kan jurnal kita ini proyeksinya awalnya Sinta 2 Pak. Cuman akhirnya keluarnya Sinta 3 gitu ya. Nah, eh, karena di salah satu eh, hasil reviewer itu penulis luar negeri kurang gitu ya. Nah, solusi kita untuk kedepannya adalah eh, walaupun sebenarnya kalau dilihat ya dari artikel yang masuk itu kebanyakan dalam negeri, tetapi eh, karena kita melihat ini bagus dan kita menginstruksikan untuk coba menambah penulis dari luar negeri, gitu ya, ya teman sejawat atau apa, ya minimal dimasukin di nama belakang, gitu ya. Apakah boleh atau tidak, Pak? Itu Pak Muhammad dan Ya, mohon arahannya. ya, saya mulai nomor dua ya, karena nomor satunya lupa saya. Nomor dua dulu. Jadi nomor dua itu tadi Oh pertanyaannya ya, siap Pak. kaitannya dengan WA ya dan apa komunikasi korespondensi dengan autor. Itu mau dari channel manapun boleh, Pak. Ya, autor datang ke rumah Bapak juga boleh juga sebetulnya. Tapi kan intinya itu apakah proses tadi itu Bapak bisa bertanggungjawabkan. Nah, itu intinya itu. Intinya itu proses itu bisa dipertanggungjawabkan. Proses itu dipertanggungjawabkan berarti apa di situ? Di situ berarti harus ada pertama adalah catatan-catatan, ya note-note bahwa itu pernah memang benar dilakukan pengecekan. Ya. Nah, kalau kenapa lewat OJS? Karena akreditasi kita mewajibkan lewat OJS, asesornya biar gampang ngeceknya untuk mempertanggungjawabkan hal itu. Kalau Bapak lihat Scopus itu mereka nggak ngecek itu, Pak. Mereka ngecek hasil akhir aja. Di WAJ juga nggak ngecek itu. Ya. Di WAJ nggak ngecek ini ada proses note atau apa, ada note-nya, ada prosesnya apa enggak. Kalau akreditasi ngecek. Ya. Jadi pakai WA itu malah mempercepat proses itu sebetulnya. Itu malah dianjurkan kalau ada jurnal yang komunikasi bisa direct, ada sistem pakai kontak gitu kan, apa pakai CS gitu kan. Nah, itu malah lebih bagus lagi, Pak, pakai CS. Misal rumah jurnal gitu, semua mau terbit ke jurnal yang ada di tempat kami lewat CS ini. CS-nya cuma satu itu tok. Nah, nanti kalau dari situ diarahkan, oh ini cocoknya ke jurnal ini, cocoknya ke jurnal ini, cocoknya ke jurnal ini. Itu malah lebih enak itu. Itu berarti lebih mempermudah kepada autor. Karena yang sekali lagi tadi itu kan pengelolaan jurnal ini kan sebetulnya kalau kita ngomong bisnis itu kadang tabu, tapi sebetulnya kan memang bisnis publikasi kan ya, publikasi ilmiah ya, di mana di situ ada income yang dipakai untuk mempertahankan sustainability proses workflow dari jurnal ini mulai DOI, bayar review kadang nggak dibayar, pakai bayar editor gitu kan ya, bayar hosting gitu kan. Ini karena dia bisnis, maka mempermudah author itu bagian dari sustainability ininya, bisnisnya. Mempermudah author dalam hal komunikasi. Ya, jangan sampai kemudian tadi kayak kejadiannya Pak Eko tadi, itu nggak direspon, terus nggak ada SOP yang jelas. Author akan senang sekali, Pak, kalau misalkan di policy itu Bapak tuliskan, respon pertama kali adalah 3 hari kerja. Respon pertama kali maksimal 3 hari kerja. Respon pertama kali kami adalah 24 jam, 1 kali 24 jam. Itu senang. Bukan acceptance-nya yang mereka kejar. Yang mereka kejar adalah respon, feedback. Paper kami kurang apa sih gitu. Itu respon itu. Tulis aja respon, nggak masalah, Pak. Respon itu termasuk dari bagian apa SOP-nya kita. Jadi artikel masuk direspon pre-editorial review itu maksimal berapa? Kan proses review itu ada dua, Pak. Ada dua proses pre-editorial review sama proses peer review. Nah, yang peer review ini kadang yang kita nggak bisa tentukan waktunya karena ini sesuai dengan kinerja reviewer, tapi reviewer tetap kita bisa kasih deadline. Karena mereka nggak ngasih komentar sampai 30 hari atau 15 hari, maka akan langsung di close itu komentar dari beliaunya. Tapi kalau yang pre-editorial review ini bisa kita kejar. Pre-editorial review itu kan berarti kita cuma ngecek 4 tadi. Ngecek masalah scope, plagiasi, kemudian AI kalau Anda pakai AI usage, kemudian pakai apa author guideline, kemudian bahasa. 4 itu aja ngecek. Nggak sesuai langsung reject. Nah, langsung minta
perbaiki ulang. Kan nggak perlu ke reviewer kan. Jangan kemudian semua paper ditumpuk, dikelompokkan, kemudian langsung dikasih ke reviewer, reviewernya disuruh ngecek plagiasi, reviewernya disuruh ngecek scope. Terus kerja editornya ngapain gitu? Nggak ngecek apa-apa gitu kan. Harusnya yang ngecek itu masalah itu yang ngecek itu editor. Dan proses pengecekan itu bisa kita garansi 3 hari kerja, 2 hari kerja, sehari kerja gitu. Nah itu baru profesional. Nah itu yang jawaban saya untuk yang nomor 2 dan bisa dilakukan lebih cepat kalau lewat WA. Kemudian yang ketiga masalah sampai lupa tadi. Masalah apa tadi Penulis Pak? luar negeri, Pak. Wah penulisan lagi ini nggak boleh Pak. Nggak bolehnya itu asal tempel itu nggak boleh ya. Jangan asal tempel, nggak boleh itu. Itu harus seizin dari yang bersangkutan dan yang bersangkutan memang ada kontribusi ya. Makanya tadi saya sarankan kalau misalkan ada nyantumkan autor luar negeri, kirimi email ke semua penulis itu. Jangan asal percaya autor luar negerinya merupakan salah satu autor. Kirimi email ke autor luar negerinya. Nah, apakah mereka benar-benar autor gitu dari paper ini? Minta konfirmasi. Konfirmasinya berisi emailnya itu bisa seperti ini. Note apa publication artikel number bla 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 kemudian dikasih informasi we are glad bla bla LOA gitu kan ya telah terbit telah accepted di jurnal kami dengan nama-nama jurnal ini gitu. Nah itu kan jadi LOA-nya nggak dikirim hanya ke first author yang korespondensi dengan Bapak, tapi semua author yang di situ dikirim semua LOA-nya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngetes jangan sampai mereka bukan autor gitu. Karena mereka bukan autor nggak merasa dicantumkan, mereka bisa komplain loh. Nama saya kok tiba-tiba muncul sebagai autor, tolong saya di take down namanya gitu. Ya. Karena kalau sampai ini terbit, nanti yang disalahkan bukan hanya autor, Pak, yang disalahkan editor. Kenapa kok bisa menerbitkan paper yang autornya nggak konfirmasi bahwa dia penulis artikel ini? Kesalahan bukan bukan lagi di autor, kesalahan ada di editor juga. Itu yang Nah, nomor tapi 3, izin Pak. Pak, Ya, izin Pak. Kalau misalnya dari dari kita kan nyerahin langsung nih ke autor, kita sampaikan bahwasannya untuk penulis luar negeri memang harus dikonfirmasi gitu ya. Mereka mau kerja atau enggak gitu ya, ada kontribusi. Tetapi yang intinya penulis luar negeri ini tahu gitu. Artinya diserahkan ke autor gitu Pak. Gimana Pak? nah tetap saja itu, Pak. Itu kalau menurut menurut saya ya kita bukannya akhirnya menjadi apa apa namanya itu nggak percaya dengan si autor, tapi ya tetap aja prosedur yang bagus itu semua yang ada di situ dikonfirmasi, Pak. Semua yang nempel di situ. Kalau Bapak mau Oh, aman ya, oke. itu semua yang Baik, ada di situ. Jangan sampai baik, kemudian baik. autor bilang, ya saya sudah konfirmasi. Mm-mm. Terus kemudian si autor yang orang berpengaruh ini influence dia apa berpengaruh di bidang itu nggak terima namanya muncul di paper yang ngecek-ngecek kayak gitu kan gitu. Nah, dia bisa menggugat jurnalnya. Terus jurnalnya sampai menggugat autornya juga. Yang nggak akan mau si 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 apa namanya penulis yang ditempel tadi, gugat autornya. Dia pasti gugat jurnalnya. Karena autornya dia nggak kenal dan dia autornya bukan orang yang kredibel, misal mahasiswa kayak gitu. Ngapain dia gugat mahasiswa? Lebih enak gugat institusi. Nah, institusi publishernya kan. Nah, itu akhirnya nama nama kampusnya juga kena juga. Ya, jadi ini yang menjadi harus berhati-hatinya di situ. Ya, gitu Pak. Ya, yang pertama mencabut artikel Pak. Pakai surat pernyataan dari kitanya minta. Surat pernyataan itu isinya apa, Pak? Jadi sih diserahkan ke mereka gitu ya. Intinya eh, mereka mencabut artikel ini untuk tidak diterbitkan dan ada reasonnya gitu ya. Lalu ada materainya. Lalu di-upload kembali di OJS mereka Ini ini gitu Pak. mencabut mencabut artikel yang udah terbit atau mencabut artikel yang belum terbit tapi sudah accepted, Pak. Yang jadi ada dua Pak. Dia mencabut artikel yang belum diproses sama yang lagi proses review. Keduanya berarti Belum belum submit sih. terbit. Belum belum Keduanya belum 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 terbit. publish. Iya belum Keduanya belum terbit. terbit. Ya, Heeh. ya nggak masalah Pak kalau Heeh. kebijakannya seperti itu kan tadi ya bahwa kalau artikel belum terbit itu sebetulnya artikel itu mayoritas itu masih haknya si autor karena posisinya kan ini belum ada ikatan
publikasi tadi dengan si jurnal. Karena kan kalau biasanya jurnal itu kan nyantumkan di polisinya itu author agree to give jurnal first publication kan gitu. Ada bahasa-bahasa kayak gitu di polisinya itu author, copyright author itu. Nah, kalau ini kan belum publis ini kan. Nah, berarti posisinya ya ini author masih punya hak mau narik mau terbit dimanapun. Tapi kalau jurnal ngasihkan ke kan, oh, boleh Anda tapi membuat surat pernyataan mencabut ya nggak masalah Pak. Itu ada hanya prosedural saja. Bapak mau model kayak gimana terserah. Intinya jangan Oh, oke, pakai nggak ada apa-apa jangan ya. pakai Ah, withdrawal fee, Pak. Jangan pakai withdrawal fee. oh, oke. Ya, jangan Ah. kemudian dikasih tulisan withdraw bayar 1 juta gitu kan. Oh, enggak. Ya, Ya, artinya kan nggak jadi masalah ya, Pak ya. nggak masalah, Pak. Nggak apa-apa, Pak, Kan kalau ya dibikin ini ke Pak, karena kan artikel yang mau diproses itu kan proses kan. Tapi tiba-tiba kita kan udah ngasih ke reviewer, tiba-tiba dicopot kan agak kesel gitu kan. Makanya dibuat kebijakan untuk apa ya? Maksudnya lebih supaya lebih takut si author gitu. kan bikin surat mencabut aja, Nggak Pak. main-main masalah ini. Surat Terutama kan kadang-kadang ada ya. yang double submit juga. Iya, kalau Hmm. surat-surat mencabut tadi itu kan suratnya nggak ada isi apa-apa tuh, Pak. Surat pernyataan bahwa mencabut dan alasannya gitu aja kan. Oke. Iya kan, bukan bukan sanksi apa kan, cuma bikin surat gitu aja. Iya, siap. Iya, Oke, itu sih, Pak. terima kasih Pak. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Oke, terakhir kita masuk ke yang kolom chat, di mana apabila dalam terbitan setahun itu 2 kali, tapi kita ada satu terbitan edisi khusus. Nah, itu bagaimana Pak Tanzil? Edisi khusus di tahun terbitan. Ya, ini udah nggak ada ya. Jadi Enggak istilah ada. edisi khusus itu nggak ada dalam proses pengelolaan apa Hmm. jurnal ilmiah ya. Nah, edisi khusus itu kalau dalam majalah itu dulu ada misal edisi Mm-mm. kemerdekaan gitu kan, Iya. majalah-majalah itu kan, edisi ulang tahun gitu kan. Tapi Mm-mm. apakah edisi kemerdekaan, edisi ulang tahun itu dia terbit di luar kebiasaan jadwal terbit kan enggak. Hmm. Dia masih terbit sesuai dengan jadwal terbit, Pak. Jadi misalkan dia sudah di SSN Center itu menetapkan terbit biannually, terbit Mm-mm. Mm-mm. apa 2 bulan sekali, 3 bulan, 9 bulan sekali. Tiba-tiba Anda menerbitkan di luar dari yang tiga Khusus. bulan sekali itu. Hmm. Itu bukan edisi khusus namanya. Berarti Yes. Anda itu sudah nggak sesuai dengan ketentuan yang Anda buat sendiri bahwa Anda Nah, terbit itu itu. setahun cuman 3 kali, 4 kali gitu. Mm-mm. Ya, yang namanya membuat apa special issue itu sebetulnya itu dibuat artikel collection aja. Jadi artikel Hmm. collection, Pak. Artikel collection itu maksudnya terbitkan aja normal. Misalkan dapat 10 paper nih dari acara FGD luar negeri, autornya bagus-bagus ini, autor dari Amerika Serikat jarang-jarang ini dapat autor dari luar negeri seperti ini. Sebar paper itu ke beberapa isu, ya, isu sekarang, isu ke depan, isu depannya lagi. Tapi terbitnya di hari itu atau di minggu itu atau di waktu itu. Dan kemudian di collectionkan ada di OJS itu kita bikin namanya collection ya, kategori. Di kategorinya kemudian kita tulis kategori spesial issue atau special collection in FGD bla 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 engineering apa energi law terserah gitu. Tahun berapa. Oh. Kemudian dikasih deskripsi yang mengkurasi untuk artikel-artikel ini dikumpulkan adalah siapa namanya, special invited guest editor untuk ngediti artikel-artikel ini siapa gitu kan di deskripsi dari kategori itu lebih bagus karena itu yang dilakukan oleh penerbit besar seperti Elsevier itu mereka melakukan seperti itu jadi mereka nggak membuat edisi khusus di luar jadwalnya sesuai jadwal terbitnya cuman artikel-artikel yang terbit itu dibagi rata dan dibuat kategori nah itu cara membuat edisi yang benar ya spesial isu yang benar. Oke, Pak Anzil. Kemudian ini hutang artikel. Nah, apakah artikel jurnal yang sudah terbit di tahun lama, lalu kita ganti terbitan tahun paling dekat, nah, apakah diperbolehkan? Wah, ini hutang artikel ini, Pak. Artikel lama diterbitkan artikel paling dekat. Mm-mm. Isu paling dekat. Nah, itu malah lebih bagus, Pak. Mm-mm.
bagusnya itu maksudnya begini. Jadi yang ini kan menganggap melupakan artikel yang lama toh. Nah, Maksudnya kan iya itu. kan jadi melupakan isu yang lama. Jadi ada Mm, submission nih tahun 2022. Nah, tapi karena autornya apa editornya pengantin baru lupa dua tahun nggak ngapa-ngapain di editornya gitu kan. Nah, dia baru ingat 2 tahun kemudian dan dia lihat ada tumpukan artikel 100 artikel. Nah, itu si editor wajib untuk kontak satu-satu. Jangan tiba-tiba langsung diterbitkan aja, main terbitkan aja. Dikontaknya semua, konfirmasi. Ini artikelnya bisa kami proses enggak? Bisa kami proses enggak? Gitu. Kalau artikelnya masih bisa diproses, baru dicek plagiasi. Jangan-jangan nanti artikel ini ternyata sudah kadaluarsa atau misalkan sudah nggak cocok lagi diterbitkan gitu kan. Tapi kalau nggak masalah-masalah itu, ya tetap bisa diterbitkan asalkan similarity-nya nggak terlalu over. Misal 20% kita maksimal, 15% maksimal, ya terserah aja, terserah kebijakan. Ya, jadi bisa di model seperti itu, Pak. Asalkan tadi harus kontak kontak dulu autornya, masih boleh nggak diterbitkan. Gitu. iya, oke baik. Kemudian ini, oh ini agak teknis ini. Dapatkah dibuat yang hendak disubmit harus menghubungi kontak jurnal untuk menghindari unggahan tak dikenal atau mengunggah malware? Ini teknis. Ini terkait malware atau sistem keamanan OJS, kita sebenarnya ada kegiatan offline Bapak Ibu sekalian besok tanggal 9 di Sekretariat RJI tentang keamanan OJS. Nanti ada supervisor kami juga Pak Dudu apabila Bapak Ibu ya mungkin yang dekat ya tapi jauh juga boleh maksudnya untuk Bapak Ibu sekalian yang apa menghendaki ini ada materi tentang keamanan OJS itu tanggal 9 itu besok itu Sabtu itu tanggal 9 di Sekretariat RJI masih ada slot apabila ingin apa ya ingin mengikuti bisa kontak ke admin RJI. Tapi kalau untuk yang tes ini di sistem keamanan OJS nih Bapak Ibu. Pak, ngapunten. Kemudian Ya, Apakah boleh nanti dikirimkan materinya? Kami oh sangat iya butuh Pak, sekali. terkait materi maupun Oke, sertifikat nanti kita akan kirimkan di email Bapak Ibu masing-masing nggih. oke, Atau terima kasih. melalui Oke. ya untuk melalui daftar hadir pada hari ini. Jadinya mohon dipastikan untuk alamat email nama itu eh, tidak ada yang salah atau tidak typo lah seperti itu. Ini oke lah terakhir, bagaimana dengan jurnal yang tanpa melalui proses review? Aduh, langsung mempublish artikel yang sudah disubmit dan saat di email untuk di unpublish tidak ada respon. Wah ini Pak Tanjil jurnal tanpa melalui proses review langsung publish. Nah ini hati-hati itu ini. berarti berarti kan anu itu nggak bayar kan ya gratis ya. Terus Nah itu. gratis dipublish tanpa review. Kalau jurnalnya Scopus so nyari semua itu. Nah, cuman karena Jangan ya karena Bapak Ibu sekali. karena jurnalnya ISSN minta diunpublish kan. Coba jurnalnya Iya, Scopus kan nggak mungkin minta nggak diunpublish. mungkin. Oh, nggak bayar tiba-tiba aja artikelnya terbit kan. Nah, ini Bapak Ibu Nah, sekalian. Jadi ya terkait jurnal memang kita ya selain ya memang ada pilih-pilihnya juga, pilih-pilih jurnal ya dari mungkin terbitannya, dari siapa yang terbitkan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita benar-benar submit artikel ya untuk ya akademisi ataupun gitu harus ya harus benar juga ya yang kita publish di intinya mana seperti itu. intinya saran saya sih itu tadi kalau sudah nemui seperti kasus seperti itu dan nggak ngerespon buat unpublish ya nggak ada yang bisa dilakukan sebetulnya itu. Makanya Mm-mm. hati-hati ketika Bapak Ibu kirim artikel. Itu kalau mau memperkarakan sampai lama ya ya bisa aja. Misalkan itu kalau terbitan kampus ya itu berarti minta email ke pengelola kampusnya situ ya Mm. ke institusinya. Tapi menjadi ribet kalau yang publish adalah swasta. Nah, yang swasta ini yang kalau swastanya kredibel udah besar mungkin bisa. Tapi kalau swastanya yang dia kalau ada masalah tutup bikin lagi ya itu susah Ya, itu. susah. Nah, dia tutup pinnya ditutup PT-nya ditutup dia bikin lagi PT baru. Nah, Mm-mm. Betul. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini apa karena
keterbatasan waktu dan nanti di session selanjutnya atau di bulan selanjutnya kita akan ada lagi. Apabila ada pertanyaan atau yang belum sempat ditanyakan akan coba lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Muhammad Tanzil Multazam atas penyampaian materinya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian pengelola jurnal peserta sharing session yang hingga sore hari ini ikut antusias diskusi tentang mengenai pengelolaan jurnal. Sebagai informasi, Bapak Ibu juga dapat mengajukan pendampingan supervisi jurnal mulai dari target akreditasi, DOAJ, DOI, dan custom tampilan jurnal pada website supervisi.relevanjurnal.id. Memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bapak Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Terima Makasih kasih. Bapak Ibu Terima sekalian. kasih. Makasih Pak Terima Tanzil. kasih. Kapan-kapan kita jumpa lagi Pak Tanzil. Oke, Pak. Aman. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum. izin review ya Bapak Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke.